Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihiku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kembali kita beribadah anak-anak sekolah minggu ya. Tetap kuat, tetap sehat, tetap bersuka cita untuk kita beribadah kepada Tuhan ya. Walaupun mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang badannya lemah, tapi kalau kita mau bernyanyi bersuka cita buat Tuhan, Tuhan akan kasih kita kesehatan yang sempurna. Yuk sekarang semua duduk yang manis. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita angkat pujian kita yang pertama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Ku percaya
Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus, ajar kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati, biarlah kami boleh bernyanyi dengan sukacita untuk Tuhan. Kami juga mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Kita percaya kalau kita bernyanyi dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, Tuhan disenangkan. Yuk sekarang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang ya. Kita gerak dulu semuanya ya. Kalau sore-sore tuh kan suka ada yang ngantuk atau mungkin baru bangun tidur masih lemes. Kita mau gerak dulu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan ya. Dan digoyang-goyang ya. Masih ingat anak-anak ya? Kita mau nyanyi dengan semangat, sukacita buat Tuhan. Haleluya. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Ya, coba sekarang digoyang-goyang tangannya, badannya, kakinya ya. Semua semangat bernyanyi buat Tuhan anak-anak sekolah minggu ya. Yuk kita mau nyanyi lagu kita. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Lalu disambung happy ya ya ya, happy ye 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 ya. Yuk kita mau nyanyi dengan sukacita. Aku anak raja, engkau anak raja. Anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Coba di rumah, meskipun Tante Desi nggak lihat ya, tapi Tante Desi melihat dengan hati ya. Coba siapa yang senang jadi anak raja? Angkat jempolnya ke atas, digoyang-goyang. Iya, semua senang jadi anak raja? Amin ya. Kita percaya kalau kita jadi anak raja, maka kita selalu
disenangkan atau menyenangkan hati Raja kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Yuk sekarang kita mau nyanyi lagu yang lain. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus perbuat bagiku. Masih ingat ya? Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Masih ingat anak-anak ya? Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan daku terus ya. Masih ingat lagunya ya? Tetap berdiri anak-anak ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, mutar, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Dari awal. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, benar ya, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Puji Tuhan. Tetap berdiri ya anak-anak ya. Kita mau tahu, mau katakan sama semua orang bahwa Yesus disalib buat siapa? Yesus disalib buat siapa? Buat kita. Mengampuni dosa kita, melakukan hal yang luar biasa buat kita, sehingga kita diselamatkan ya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh suka bohong ya. Yo, aku senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Katakan bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya sekarang boleh duduk anak-anak ya. Kita percaya kita udah jadi anak raja. Kita udah diselamatkan dan kita katakan stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Dan terlebih lagi yang ketiga, anak Tuhan gak boleh suka bohong ya. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Semua duduk yang manis. Kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kalau hari ini ada anak sekolah minggu yang lagi sakit, mungkin lagi bingung nanti saya mau masuk SMP kemana. Mungkin saat ini lagi sedih karena papa mama lagi sakit. Mungkin om sakit, om tante sakit. Jangan pernah menyerah. Kita mau terus percaya kalau mujizat Tuhan pasti ada. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tutup matamu, lipat tanganmu, nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Katakan, kalau Tuhan, kami gak akan menyerah, kami selalu mau jadi anak-anak yang percaya. Tuhan tak pernah janji, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Kita nyanyikan dari awal, nyanyikan dengan sukacita, dengan suara yang keras, dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tangan kananmu ke atas, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Ya, anak-anak semua tangan dilipat, ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Temanya adalah Yesusku ajaib. Ya, yuk kita mau saksikan kisah berikut ini. Dan nanti kita mau lihat dengan sungguh-sungguh keajaiban apa yang Tuhan kerjakan. Yuk kita lihat video berikut. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta.
Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, puji Tuhan anak-anak ya, kita udah saksikan kisah siapa tadi? Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Wow, keren anak-anak ya. Yesus tuh bilang ketika Marta
kasih tahu Yesus memberitahukan bahwa Lazarus sakit. Dan ada juga yang bilang bahwa Lazarus sudah mati. Tapi Yesus itu keren anak-anak ya. Yesus bilang Lazarus itu gak mati, tapi Lazarus itu cuma tidur. Wow, Yesus kita itu memang ajaib anak-anak ya. Bagaimana Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati anak-anak. Bahkan ketika Yesus berkata pinggirkan batu, karena kubur zaman dulu itu nggak kayak sekarang anak-anak ya, masukin dalam tanah enggak, tapi pakai gua anak-anak ya. Nah, gulingkan batu itu. Tapi saudara dari Lazarus bilang, Tuhan Yesus, dia sudah mati, dia pasti sudah bau. Ya anak-anak ya, biasanya kalau sudah mati sehari, 2 hari, apalagi bangkai gitu, anak-anak kan pasti bau. Tapi Yesus itu ajaib anak-anak ya. Yesus cuma bilang, Lazarus, bangunlah. Wah, Lazarus berjalan anak-anak ya. Kalau kita ngeliat orang mati tiba-tiba bangkit, pikir kita hantu anak-anak ya. Tapi Yesus itu ajaib. Lazarus yang sudah mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Nah, ini belajar buat kita, anak-anak sekolah minggu harus percaya penuh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus emang bisa bangkitin orang mati ya Tante Desti? Bisa. Tapi kalau sekarang mungkin anak-anak berpikir, terus kalau nanti Tuhan Yesus sanggup bangkitin apalagi sih Tante Desti? Banyak anak-anak ya. Misalnya anak-anak yang tadinya sakit, Tuhan sanggup kasih mujizat kesembuhan. Asalkan apa? Percaya. Terus anak-anak mungkin ada yang bingung, aduh saya sekolah SMA-nya di mana ya? Nah, selamat ya buat kakak-kakak yang sudah lulus ya, Kakak Kiara, Kakak Rahel, Kakak Okta yang mau masuk SMP. Mungkin bingung, aduh saya SMP kemana ya? Uangnya nggak ada, sekolahnya gimana? Apalagi lagi corona. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu berdoa sama Yesus ya, percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan kasih yang terbaik ya. Kita juga mungkin bingung, Tante Desti, saya sedih, papa mama saya mungkin kerjaannya susah, papa mama saya cari uangnya susah. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup bangkitkan ya, bangkitkan usaha papa mama kita, pekerjaan papa mama kita. Terus apalagi yang Tuhan sanggup lakukan? Misalnya kita berdoa buat papa mama kita yang lagi sakit ya. Kalau kita berdoa dengan percaya sama Tuhan penuh, Tuhan sanggup berikan kesembuhan. Begitu juga buat anak-anak sekolah minggu ya, Tante dengar Jevanio ya. Terus siapa lagi? Dedenya Jevanio Jonathan lagi kurang sehat ya nak ya. Tuhan sanggup sembuhkan kalian ya. Terus siapa lagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin kurang sehat, atau papa mama kita mungkin ada yang kurang sehat ya, lagi sakit. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, kita minta Tuhan Yesus sembuhkan papa mama aku, Tuhan pasti dengar ya. Asalkan kita percaya anak-anak ya, kalau Yesus kita itu adalah Yesus yang ajaib ya. Nah, anak sekolah minggu harus percaya kalau Tuhan itu sanggup melakukan hal yang luar biasa ya. Membangkitkan orang mati bisa ya. Bikin orang buta melihat bisa. Yesus itu lebih hebat dari segala dokter ya. Asalkan kita percaya penuh kepada Yesus. Amin. Amin ya. Ya sekarang kita buka ayat hafalan kita anak-anak ya. Tante berharap semua anak sekolah minggu sehat. Kalau ada yang sakit, WA Tante Desti, biar Tante Desti bisa doain. Kita sama-sama berdoa anak-anak ya. Karena Tante Desti ini kadang nggak tahu siapa yang sakit ya. Tapi Tante berdoa selalu biar anak-anak sekolah minggu selalu sehat, sukacita dalam Tuhan. Yuk kita buka Matius. Yuk, Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Ya, sudah ketemu? Matius 21 ayat 22. Perjanjian baru anak-anak ya. Yuk, Matius 21 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ulang lagi, Matius 21 ayat 22.
kedua, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan, percaya kamu akan menerimanya. Jadi anak sekolah minggu, kalau kamu lagi sedih, kamu lagi berdoa, lagi misalnya minta sesuatu sama Tuhan Yesus, misalnya kamu minta sekolah yang terbaik, kamu minta Tuhan Yesus sembuhkan kamu minta Tuhan Yesus sembuhkan papa mamamu, kamu mungkin minta Tuhan Yesus sembuhkan keluargamu yang sakit. Tadi ayat hafalan bilang, doa dengan kepercayaan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kamu doakan dengan percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerimanya. Jadi hari ini sekolah minggu ini Tante Desi ajak anak-anak sekolah minggu kita buat percaya sama Tuhan Yesus ya. Kita berdoa sungguh-sungguh. Tante Desi, aku malu loh kalau berdoa depan papa mama. Ya gak apa-apa, kamu masuk ke dalam kamar, kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Mungkin kamu malu ngomong ya, tapi Tante rindu anak sekolah minggu berani berdoa dengan suara yang keras. Berdoa, Tuhan Yesus, apa yang kamu doakan? Kalau anak-anak sekolah minggu percaya Yesus itu ajaib, maka apa yang kamu doakan, Tuhan pasti menjawabnya. Amin. Amin. Ya anak-anak sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita ya. Yuk, semua tangannya dilipat, kita nyanyikan lagu yang tadi lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Dari awal kita nyanyikan, anak-anak berdoa penuh kepada Tuhan. Apa yang jadi doa kamu, kesedihan kamu. Kamu mungkin lagi berdoa buat mama papa kamu. Kamu berdoa mungkin kamu lagi sakit. Kamu berdoa buat sekolah kamu. Kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab doa kamu ya. Tante percaya anak sekolah minggu, Tuhan mencintai kalian. Tuhan tak pernah janji. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, angkat tanganmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Semua anak-anak tangannya dilipat, dan Tante Desi akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, tutup matamu, lipat tanganmu, dengarkan Tante Desi berdoa. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikutin Tante Desi, semua belajar berbicara, semua belajar berdoa. Ikutin doanya Tante Desi. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan kami kesehatan, kekuatan, kepintaran, bahkan Tuhan sanggup memberkati keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa
berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkati juga papa, mama, kakak, adik, om, tante, dan semua keluarga kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas. Kita akan terima berkat Tuhan. Matanya tetap ditutup, tangannya diangkat. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan, dan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa, Tuhan berkati semua anak sekolah minggu yang ada. Kiara, Kenzo, Janet, Ica, Noel, Gracella, Gilbert, Carla, Charlie, Tuhan, Grace, Rahel, Damai, Kat, Tuhan, Guin, Tuhan tolong, Okta, Junius, Jevanio, Jonathan, Mauren, Tuhan kau berkati Petrus, Natalia, Tuhan berkati Natasha, Bara, Wenda, Tuhan kau berkati mereka Tuhan. Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan anak-anak ini semua kesehatan, kekuatan Tuhan. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya anak-anak ya, kita percaya anak-anak harus semangat dalam Tuhan. Kalau ada yang sakit, percaya Tuhan sanggup sembuhkan kamu. Tetap sehat, bersukacita dalam Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.